Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 8. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 8, yaitu materi pola bilangan. Nah, kali ini Pak ingin menambahkan video untuk penjelasan materi, walaupun sebenarnya kalian sudah punya LKS, tapi pasti beberapa dari kalian juga pasti masih bingung. Semoga video ini membantu. Jadi kalian bisa melihat contoh soalnya, pengerjaannya, sambil mengerjakan tugas. Ya, kita langsung saja pola bilangan. Apa sih pola bilangan? Nah, kalau misalkan kita punya bola, misalkan satu bola, kemudian menjadi 3 bola, kemudian 5, lalu jadi 7. Nah, di sini ada pola. Pola itu teratur. Gimana pola itu teratur? Tadi kita punya satu, menjadi 3, lalu 5, dan 7. Semuanya itu kalau kita perhatikan berarti kan bertambah. Nah, pola itu kita bisa buat dia bertambah, dia berkurang, dia dikali atau dibagi. Jadi perubahannya itu tetap. Nah, itu pola bilangan. Jadi misalkan kita punya 0, 0 menjadi 5, 5 menjadi 10, 10 jadi 15. Atau misalkan kalau kita kali, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Itu namanya pola bilangan. Pola bilangan itu banyak. Yang pertama ada pola bilangan segitiga. Jadi kalau misalkan, nah ini ada gambarnya, yang kita hitung adalah titik-titiknya. Titiknya mulai dari 1, jadi 3, jadi 6, jadi 10, jadi 15. Nah, ciri-cirinya adalah kalau bilangan segitiga, dia itu beraturan. Maksudnya beraturan gimana? Bertambahnya bertingkat. Awalnya dari 1 bertambah 2 menjadi 3. Kemudian ditambah 3 jadi 6. Kemudian ditambah 4 jadi 10. Kemudian ditambah 5 jadi 15. Kemudian kalau kita tambahkan 6 jadi 21. Tambahkan 7, 28. Lanjut terus ditambah-tambah terus. Nah, jadi kalau kita tulis 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya, itu dia punya rumus. Rumusnya adalah UN. Apa itu UN? UN itu bilangan ke N. Jadi misalkan kalau kita cari bilangan ke 10 berarti U10. N-nya kita ganti 10. UN sama dengan N kali N plus 1. Jadi kalau misalkan kita mau nyari U10 berarti 10 kali 10 tambah 1 dibagi 2. Contoh soal. Tentukan suku ke-8 dari bilangan segitiga. Nah, berarti kalau suku ke-8, N-nya berarti 8. Berarti kita cari U8 sama dengan 8 kali 8 tambah 1 dibagi 2. Jadinya 36. Kemudian ada barisan persegi dan persegi panjang. Kalau misalnya barisan persegi itu bisa juga disebut kuadrat. Kenapa persegi? Nah, persegi kan luasnya itu sisi kali sisi. Jadi kalau misalkan 1, maka kita punya 1 kali 1. Kalau kita punya sisinya 2, maka kita punya 2 kali 2. Kalau 3, jadi 3 kali 3. 4, 4 kali 4. Sampai 100 dan sejuta. Maka rumusnya nanti kita dapat suku ke N-nya adalah N pangkat 2. N kali N. Kalau misalnya kita mau cari berapa suku ke sejuta dari bilangan persegi, maka tinggal sejuta pangkat 2. Dan seterusnya. Beda halnya dengan persegi panjang. Kenapa dinamakan persegi panjang? Karena dia seperti persegi panjang. Suku pertamanya 2 misalkan. 2 itu didapat dari 1 kali 2. Suku keduanya 6. 6 itu didapat dari 2 kali 3. Nanti suku ketiganya 3 kali 4. Lalu 4 kali 5. 5 kali 6 dan seterusnya. Maka rumusnya jadi UN sama dengan N kali N tambah 1. Contoh soal. Kalau kita punya 8 suku, maka kalau kita cari di 8 suku persegi, maka 8 pangkat 2 jadi 64. Kalau kita mau cari persegi panjang, maka 8 kali 8 tambah 1 hasilnya 72. Oke, di gambar yang pertama tadi ada bola. Nah, kalau misalkan perbedaannya itu bentuknya penjumlahan dan pengurangan, kita sebut dia sebagai aritmatika. 1 itu sebagai suku pertama kita sebut. Dan penjumlahannya, 2-nya, ya, dia bisa berjumlah atau berkurang. Kita sebut sebagai selisih atau beda. Cara nyarinya gimana?
UN-nya sama dengan suku pertama atau A ditambah N kurang 1 dikali beda. Cara yang ngerjainnya, misalkan kita pakai angka ini 1357 lalu kita cari suku ke-12. Suku ke-12 berarti N-nya 12, A-nya 1, berarti 1 tambah 12 kurang 1 dikali 2. Hasilnya adalah 23. Kebetulan 1357 adalah bilangan ganjil. Sebenarnya kalau misalkan bilangan ganjil, kamu bisa tentukan sendiri tanpa pakai rumus. Tapi kadang-kadang bilangan aritmatika bukan cuma bilangan ganjil. Jadi kita perlu pakai rumusnya. Bilangan geometri, barisan geometri. Nah ini, kalau kita punya 1, 2, 4, 8, 16, apa yang terciri di sini? Semuanya dikali dengan 2. Bisa membesar, juga bisa mengecil. Nah, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1/4, atau semuanya kita bagi 4 yang bawah. Kalau bentuknya perkalian atau pembagian, namanya geometri. Yang pertama tetap kita sebut sebagai suku A. Pengalinya kita sebut sebagai rasio. Oke, cara mencarinya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Wah, kok ribet? Kita coba. Contoh yang pertama, kita ambil yang pertama saja. 1, 2, 4, 8, dan 16. Kita disuruh hitung suku ke-8. Berarti N-nya adalah 8. A-nya berapa? A-nya 1. R-nya berapa? R-nya adalah 2. Maka U8-nya adalah U8-nya adalah 1 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1. Maka jadinya adalah 2 pangkat 7. 8 kurang 1, 7 dong. Berarti 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Hasilnya 128. Oke, begitu saja penjelasan dari Pak. Semoga bermanfaat dan membantu pengerjaan soal kalian. Jika ada yang terbentur, maka kita diskusikan di dalam grup diskusi kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.